Pemirsa Al-Imarah TV dan sahabat mulia, sebelum kultum Ramadan kita mulai, mari kita bersama membaca istighfar, kemudian kita baca sholawat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Imarah TV dan sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, Rabb semesta alam yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik hidayah, juga memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah atas izinnya pada hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita dalam rangka ibadah kepadanya. Tentu kita berharap mudah-mudahan ibadah yang tengah kita lakukan ini menjadi ibadah yang mulia, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Imarah TV dan sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Ramadan adalah bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh segenap kaum muslimin. Bahkan kalau kita membaca sejarah bagaimana para sahabat Nabi dan para salaful ummah, ulama-ulama terdahulu, beliau kalau kita baca di dalam sejarahnya, mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba senantiasa bermunajat memohon untuk dipertemukan kembali dengan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian setelah Ramadan berlalu, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan pula. Untuk apa? Agar seluruh amalih Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita bisa mewarisi apa yang telah mereka torehkan sedemikian luar biasa ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Dan luar biasa pula harapan-harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Imarah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pokok bahasan kita tentang Ramadan adalah bulan kemuliaan. Mengapa Ramadan disebut bulan yang sangat mulia? Yang pertama, Ramadan datang itu membawa ibadah puasa. Maka dikatakan dalam kalimat Ramadan yang tiba membawa ibadah puasa, Ramadan yang tiba membawakan bahagia. Demikian. Jadi Ramadan ketika tiba ini membawa ibadah puasa yang memang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita segenap kaum muslimin, bahkan anak-anak usia TK pun hafal tentang firman Allah
yang di dalamnya mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tidak dikatakan ya ayuhan nas. Mengapa demikian? Karena memang yang dapat melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ini satu kebahagiaan bahwa kita adalah orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kewajiban puasa ini adalah bukan hanya umat yang sekarang, tapi juga kama kutiba alal ladzina min qablikum, Allah telah wajibkan orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Karena Ramadan ini merupakan momen buat kita. Mungkin 11 bulan yang lalu kita banyak lalai, kita banyak keliru, kita banyak salah, kita banyak khilaf, dan banyak pula dosa yang kita lakukan. Baik dosa kepada Allah, mungkin juga dosa sesama manusia. Tapi ketika Ramadan tiba, ini adalah momen untuk mentazkiyah kita, mensucikan diri kita, mentasbih diri kita, membersihkan diri kita, juga mentarbiyah diri kita untuk mendidik kita agar menjadi orang yang mulia, agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Ramadan adalah sebagai bulan yang sangat mulia. Karena Ramadan, ketika Ramadan tiba, ini dapat merekatkan kembali, menyatukan kembali keluarga, bisa bersama-sama. Di malam hari kita bisa berkumpul bersama-sama untuk makan sahur. Kemudian ketika maghrib, istri, anak, bahkan mungkin ketika kita masih punya kakek, nenek, berkumpul bersama-sama untuk berbuka berjamaah, berbuka bersama. Ini subhanallah, di bulan yang lain kita belum jumpai, tapi ketika di bulan Ramadan sedemikian luar biasa, kita didekatkan kembali, disatukan kembali. Termasuk juga tentu merekatkan ukhuwah al-islamiyah yang selama ini mungkin berserakan. Di Ramadan ini mari bersama-sama kita kokohkan kembali, kita kukuhkan kembali persatuan kita sebagai hamba Allah, persatuan kita sebagai umat Islam, agar Islam ini betul ya'lu wala yu'ala alayhi. Islam ini jaya dan Islam ini adalah tegak, tinggi, tidak ada yang menyamai kecuali ketinggian Islam. Kemudian yang keempat, Ramadan adalah sebagai bulan yang sangat mulia, karena memang Ramadan yang membawa puasa ini akan dapat menghapus segala dosa-dosa kita, meningkatkan amaliyah ibadah kita, kemudian juga melipat gandakan amal-amal yang kita lakukan. Menghapus dosa ini tentu bagi orang yang puasanya adalah imanan wahtisaban. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang sahih, riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, apa kata beliau? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya berharap karena Allah, karena iman kepada Allah, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa luar biasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dengan sebaik-baiknya, dan dapat meningkatkan amaliyah Ramadan kita, dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah, juga dapat meningkatkan kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin, khususnya peduli di lingkungan kita, peduli kepada anak-anak yatim, peduli kepada para duafa. Dan ini adalah momen yang terbaik untuk kita melakukan berbagai amaliyah Ramadan. Yang terakhir, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Allah akan panjangkan usia kita sampai nanti akhir Ramadan, dan kemudian di akhir Ramadan Allah akan ampunkan segala khilaf dan dosa kita, sehingga ketika hari raya tiba kita betul-betul menjadi orang yang bersih, suci, tiada dosa dan tiada noda, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan tentunya Allah akan memasukkan kita ke dalam jannah yang penuh dengan segala kenikmatan. Demikian kultum singkat Ramadan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.